bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Sulaiman, NIM S2123003, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya akan mempresentasikan tugas psikologi bab 5 tentang kognisi sosial. Bab ini membahas tentang cara individu mengintervensi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi yang didapat tentang dunia sosial. Bab ini membahas 4 bagian yang menjadi aspek dalam kognisi sosial. Pertama, skema yang menjamin komponen dasar di dalam kognisi sosial. Kedua, teknik yang digunakan individu untuk mengurangi usaha kognitif. Ketiga, bentuk penyimpangan dalam pemikiran sosial. Keempat, hubungan emosional. Skema terhadap kognisi sosial. Pada suatu kesempatan saya berwisata ke Gunung Bromo sebagai suatu destinasi wisata yang menakjubkan pemandangannya. Sebagai hasil pengalaman, saya memiliki kerangka mental untuk memahami situasi yang saya temukan. B. Definisi kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan kemampuan individu untuk memahami lingkungan sosial melalui cara berpikir, mengamati diri sendiri dan orang lain. Adapun pengertian menurut para tokoh dapat kita simpulkan bahwa kognisi sosial merupakan kemampuan individu untuk memahami dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial. Teori kognisi sosial. Kognisi sosial yang berperan dalam bentuk sikap sosial seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan bentuk mengikuti proses perkembangan individu dan lingkungannya. Dalam sosial saat ini kita mengetahui jauh dekat penyebab di balik perilaku orang lain, maka inilah yang dikenal kontribusi. Melihat penjelasan di atas, ada kemungkinan individu tidak bisa sepenuhnya kesalahan atribusi. Ini disebabkan karena kognisi sosial setiap individu dapat melakukan atribusi yang tepat. D. Aspek dasar kognisi sosial. Objek kognisi sosial adalah proses psikologi dalam diri seseorang mengenai diri sendiri dan orang lain tentang hal-hal yang dilakukan dalam hubungan lingkungan sosialnya. Ribuan hal yang dihadapi individu dalam lingkungan sosial membuat kita harus selektif untuk memperhatikan dan mengevaluasi hak tersebut dengan cermat guna memudahkan dan mempercepat proses pengolahan informasi sosial. Maka individu membuat skema yang merupakan struktur mental yang berpusat pada tema spesifik yang dapat membantu individu mengorganisasi informasi sosial. Terdapat proses yang dilalui individu dalam memunculkan skema pada proses kognitifnya. Tahap ini berperan sebagai penyaring informasi, yakni saat individu memilih informasi paling yang penting yang masuk dalam kesadaran dan disimpan dalam ingatan. Oleh sebab itulah, pada proses ini individu tidak sadar melihat kejadian tersebut. Aspek terakhir dalam kognisi sosial adalah adanya penyimpangan dalam pemikiran sosial. Tidak salah lagi, kognisi sosial ini dapat dibuat individu belajar aktif mengenal sebuah kehidupan yang dijalani. Tahap perkembangan kognisi sosial menjelaskan bahwa perkembangan sosial dan kepribadian akan dimulai dari usia persekolahan sehingga akhir masa sekolah yang ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial. Tahap sudut pandang subjektif akan dimulai individu dengan menyadari bahwa masing-masing pribadi memiliki sudut pandang balik. Individu menyadari setiap orang memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain. Menjadi individu yang dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat sebagai sebuah tahap akhir dalam kognisi sosial. Diperlukan proses yang berbeda atau terpisah
terpisah namun saling berkaitan. Setelah itu individu dapat memainkan peran sosial yang dapat diterima sesuai dengan pola kebiasaan yang telah ditentukan seksama oleh para anggotanya. Untuk bermasyarakat dengan baik, individu harus menyukai aktivitas sosial sehingga akan berhasil dalam penyesuaian sosialnya dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Kesimpulan, kognisi sosial adalah proses mental yang digunakan oleh individu untuk memahami, mengintervensi, dan mengingat informasi tentang orang lain serta situasi sosial. Kognisi sosial memungkinkan manusia untuk memahami lingkungan sosial mereka dengan lebih efisien, tetapi juga rentan terhadap kebiasaan dan kesalahan persepsi. Pemahaman tentang proses ini penting dalam interaksi sosial sehari-hari dalam mengatasi konflik atau miskomunikasi. Sebelum presentasi saya berakhir, izinkan saya untuk pantun. Teman-teman, padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.